selamat harapan untuk hancurkannya. Seruan memanggil kepada setiap bangsa. Tuhan yang banyak tapi bekerja sedikit. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dengan semangat pergi ceritakan kisah ini, kebenaran yang hidup dalam diri kita, mengikuti jejak Yesus melalui jalan surga, sampai setiap hati mengenal Yesus Kristus. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. Dalam hati harapan yang hidup kita bawa sampai ke ujung dunia. Kabarkan Injil, marilah ceritakan The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. The Living Hope Indonesia. Just one nation, Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Allah Bapa kami di surga, we thank you for allowing us to come here to worship you. kami berterima kasih kami diizinkan untuk menyembah Engkau di malam hari ini. We have forever praised you for the blessings you give to our lives. Kami memohon untuk berkat Tuhan kepada kami malam ini. Please come into this space and join us in this place of worship Datanglah di tempat ini, bergabunglah bersama-sama selama kami menyembah Engkau. and speak to the people here today. Dan berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini. We thank you, Kami berterima kasih, we praise you. kami memuji Engkau. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. You may be seated. Ya, dipersilakan untuk duduk. Good evening, church family. Selamat malam keluarga dan jemaat. I hope everyone is still having a blessed week so far. Saya berharap kita semua merasa diberkati sampai pada malam hari ini. I want to continue to share my thanks and gratitude to be able to speak in front of all of you. Saya masih ingin tetap berterima kasih untuk kesempatan saya bisa berbicara di tempat ini. You know, never in my life Tidak pernah bagi dalam hidup saya, have I ever felt so welcome saya sangat merasa disambut in a place before. di tempat-tempat sebelumnya. Yesterday Seperti yang after I spoke, sebelumnya. Kemarin, setelah saya berbicara, I have received so much love and gratitude from so many. saya merasa menerima banyak rasa terima kasih dan cinta dari saudara-saudara. And I will never forget that. Dan tidak akan pernah saya lupakan. Today we are going to continue to study the first angel's message. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang tentang malaikat, pesan dari malaikat yang pertama. On the topic of worship. Topiknya tentang penyembahan. Worship is a very important part Penyembahan adalah bagian yang sangat penting of our growth in Christ. dalam pertumbuhan kita dalam Kristus. So it's very important that we understand Jadi sangat penting bagi kita untuk mengerti what worship means biblically. apa arti penyembahan secara alkitabiah. So let us open our hearts Mari kita buka hati kita as we gain a better understanding of supaya kita it. bisa mendapat pengertian yang lebih jelas lagi. When I was a child, Ketika saya masih kecil, masih anak-anak, every Saturday morning, setiap hari Sabtu pagi, my mother would wake me up to get ready for church. ibu saya akan kasih bangun saya untuk siap-siap ke gereja. We would go and she would give me a bath. Pardon?
We would go, she would give me a bath. Take a bath. Oh, dia memakai saya mandi pak dia. I would brush my teeth, Sikat gigi. and we would go downstairs and she'd make me breakfast. Kemudian dia mama bikin dia punya sarapan. And after I would eat breakfast, Setelah mereka sarapan, we would go into the living room with all the family, dorang berkumpul di ruang tamu. and my father would lead morning worship. Papanya kemudian akan pimpin worship pagi, ibadah pagi. And so we would finish up worship and then we'd all get into the car together. Habis worship, orang pergi di mobil, We would drive to church, orang berangkat pergi ke gereja. and when I got to church, I would go to Sabbath school. Di gereja, orang ikut program sekolah Sabat. I would sit at the front and listen to children's story. Dia ikut lagi kegiatan cerita anak-anak. And then after church, we would have potluck and I'd run around and play with my Ya, friends. habis gereja biasa anak-anak lari-lari sana sini. And as a child, to me, that's all church was. Nah, seperti anak-anak yang dia pikir ya begitulah gereja. Where I would come and I'd sing songs and play with my friends. Jadi gereja itu cuma tempat saya ketemu dengan teman dan bermain di sana. And as I grew older to become a teenager, Kemudian ketika dia sudah bertumbuh menjadi remaja, my parents would continue to teach me about worship. orang tuanya tetap mengajarkannya bagaimana untuk menyembah atau penyembahan. But still, I was not mature enough to understand what worship means. Tapi dia masih belum mengerti tentang apa sih itu penyembahan. And it wasn't until recently, Dan nanti baru-baru ini, now that I'm becoming a young adult, ketika dia mulai jadi anak muda, dewasa, mulai beranjak dewasa, that I started to understand what worship meant. baru dia mulai mengerti tentang apa itu sih penyembahan. And I started coming to church, Dia mulai datang ke gereja, not because my parents told me to, bukan karena disuruh oleh orang tuanya, but because I wanted to. tapi karena memang dia sesuka sendiri untuk datang ke gereja. So what does it mean to worship? Jadi apa artinya untuk menyembah? Let us study this. Mari kita pelajari bersama-sama. One of the very first Bible stories we hear about worship Kisah pertama tentang penyembahan di dalam Alkitab, can be found in the book of Genesis, orang temukan itu di dalam kitab Kejadian, about the sons of Adam and Eve. tentang anak dari Adam dan Hawa. And their name is Cain and Abel. Nama mereka Kain dan saya jago translate mo nih. As the story goes, Dan cerita berlanjut, Cain took care of the crops. Kain Morgan? Crops, the plants. Oh, Kain jadi petani. Yeah. And Abel took care of the livestock, the animals. Abel menjadi peternak. And so when it was time to give offering to God, Ketika waktunya tiba untuk membawa persembahan kepada Tuhan, Cain brought all of his best crops and Kain plants. bawa semua DP hasil pertanian yang terbaik. And Abel brought his firstborn of his flock. Ya, dan Habel bawa sulung. Ya, ternak yang sulung. Domba sulung. Now, Sekarang, kita yang bingung sekarang. when God saw the offerings, Ketika Tuhan melihat itu persembahan, He was happy with Abel's, dia senang melihat persembahan dari Habel with the newborn calf, dengan domba yang baru, ya, newborn, baru lahir ya. and he was upset with the plants. Dan dia merasa kurang senang dengan persembahan dari Kain. Now, I always wondered as a kid, Dan ketika dia anak-anak, dia bertanya-tanya, why did God not accept Cain's offering? kenapa Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain? Because Cain believed Karena Kain percaya he could please God through his own way, dia bisa menyenangkan Tuhan dengan persembahannya, through his own works. dengan usahanya.
while Abel chose to please God through God's way. Sedangkan Habel berusaha untuk menyenangkan Allah dengan caranya Allah. This idea Ide ini of man creating their own worship ketika manusia ingin menciptakan cara penyembahannya sendiri, happens over and over again in the Bible. terjadi berulang-ulang kali diceritakan dalam Alkitab. When we go to Daniel 3, Ketika orang lihat dalam Kejadian pasal yang with the ketiga, story of Shadrach, Meshach, and Abednego, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, they had to go against the Babylonians worshiping the big tall image. mereka harus melawan penyembahan patung yang besar. They believed they could create their own God. Mereka percaya dengan Allah yang mereka ciptakan. And when we turn to Daniel chapter 6, Ketika orang masuk ke Daniel pasal yang ke-6, we see that Daniel worshiped God bahwa Daniel menyembah Allah while the Medes worshiped the king. ketika orang Media menyembah raja. They believe they can worship a human being like God. Mereka percaya bahwa mereka bisa menyembah manusia seperti Allah. And when we think of the end times, Dan ketika nanti di akhir zaman, it's going to be worshiping the Creator kita akan menyembah ciptaan or worshiping the beast. atau kita akan menyembah hewan, binatang. And they will do the same thing in end times like they did before. Dan ini akan dilakukan pada akhir zaman seperti yang dilakukan pada awal-awal. It is important that we continue Adalah sangat penting bahwa kita harus terus to choose to worship God memilih untuk menyembah Tuhan according to His will. sesuai dengan kehendaknya. Time and time again, Waktu demi waktu, humans have chose to change the ideas of worship. manusia berusaha untuk mengganti ide cara untuk menyembah Tuhan. But we must remain strong in our faith Tapi kita harus tetap kuat pada iman kita and choose to worship the way God intended. dan memilih untuk menyembah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Now, the question is, Pertanyaannya adalah, how did God intended worship to be? penyembahan bagaimana yang Allah inginkan? Number one, Yang pertama, firstly, God intended us to worship Him and only Him. Allah ingin kita menyembah Dia dan hanya Dia. The very first commandment Perintah pertama God set forth for us Allah berikan kepada kita tells us in Exodus 20 verse 3. untuk kita ikuti, tertulis dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ketiga. You shall have no other gods before me. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Just as the people in biblical times Seperti orang-orang di zaman Alkitab chose to worship idols, memilih untuk menyembah dewa, we must be mindful kita harus berhati-hati of what we choose to idolize in our life. siapa yang kita pilih untuk sembah. Although we might not bow down before a big statue, Mungkin saat ini orang nak sembah-sembah patung, choosing something worldly tapi ketika orang memilih duniawi before we choose God lebih penting daripada Allah, is a big mistake itu adalah kesalahan yang besar. that many of us in our lives Banyak dari orang dalam orang punya kehidupan do. melakukan God must come first before anything. bahwa Allah harus jadi yang terutama. You know, I personally struggle Secara pribadi saya juga bergumul. with using my phone too much. Kita pakai HP terlalu banyak. You know, this little thing right here, Ini barang kecil ini it may seem harmless, dapat dia nak berbahaya, but this small device tapi alat yang kecil ini can sama dengan kita can stray you away from God so far. they Can- really like to laugh at you, not me. Ya. Jadi ini alat yang kecil ini bisa membuat Anda menyimpang dari jalan Tuhan If you allow it. kalau Anda izinkan. You know, many young people in today's world struggle with this. a Banyak lot. anak muda pasti juga bergumul dengan hal yang sama. Even parents too. Bahkan orang yang tua.
So please, please, please be careful. Jadi tolong dengan sangat berhati-hatilah. And let us also Dan juga remember to follow the word ingat untuk mengikuti firman, and not tradition. bukan tradisi. If we turn to Mark 7, verse 7 through 8. Kalau kita lihat dalam Markus 7 ayat 7 sampainya yang ke-9. I'm sorry, verse 9. Ya, It says, they worship me in vain. bahwa mereka beribadah kepadaku, Their teachings are merely human rules. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. And verse 9 says, and he continued, Ayat yang 9, Yesus berkata pula kepada mereka, you have a fine way of setting this aside the commands of God sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, in order to observe your traditions. supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. As Indonesians, Sebagai orang Indonesia, tradition is a big part of our culture. tradisi adalah bagian penting dalam orang punya kebudayaan. But we must make sure we are not putting tradition Tapi pastikan bahwa jangan orang taruh tradisi before God's law. lebih tinggi daripada hukum Allah. We must make sure we are not putting our culture Jangan sampai orang taruh budaya kita before God's will. lebih tinggi daripada kehendak Allah. A big part of our tradition is potluck. Pardon? A big part of our tradition is potluck. Oh, Potluck. potluck. Ya, salah satu tradisi adalah potluck. Potluck itu makan siang bersama setelah ibadah. Potluck is very important in Indonesian church, Yeah, no matter where you go. Potluck itu sangat penting dalam gereja Advent. In Indonesia or in Indonesia. America, no matter where you go. Di Indonesia mau di Amerika tetap orang Indonesia sama suka makan. But are you excited, more excited to socialize and eat? Nah, apakah orang suka kumpul-kumpul bersosialisasi? Or more excited to study His Word Atau orang lebih suka untuk belajar firman Tuhan and gain spiritual food? dan mendapatkan makanan rohani? This is something we must consider. Ini adalah hal yang harus orang perhatikan. And number 2, Nomor 2, we must worship God because we must worship God kita harus menyembah Allah because we've been saved by Him. karena kita telah diselamatkan oleh You Dia. know, if somebody on earth Kalau ada seseorang di dunia ini sacrificed their life for you, mengorbankan nyawanya untuk Anda, you would be very grateful for them, won't you? tentu orang akan sangat berterima kasih, bukan? When I was in elementary school, Waktu saya masih SD, I had a friend who I used to play with all the time. dia punya sahabat karib, suka selalu bermain sama-sama dengan dia. You know, back in Colorado, Di Colorado, where I'm from, dari mana dia berasal, during our winters, waktu musim dingin, we get plenty of snow. orang banyak dapat salju. Maybe 2 feet of snow. all the way. Ya, mungkin lebih tinggi begitu. And so, as a little kid, as a kid, Jadi anak-anak, karena dia anak-anak itu, we used to like to play in the nah, snow. orang suka bermain. Play in the snow. Ya, bermain di salju-salju. And what we used to do, Yang biasanya orang bikin, we would get the snow, orang ambil tuh salju, we would crush it up ya, orang bentuk itu salju into a ball jadi sebuah bola, and throw it ya, around. orang lempar di mana-mana. And when you throw the ball, Waktu orang lempar itu bola salju, the ball would break. nah itu bola pecah. Nah, And so we would just run around and play like that. orang lari-lari, bermain kayak begitu. And so one day, Satu hari, my friend said, hey, dia teman bilang, hey, let's see who can throw it the highest. mari orang lihat siapa boleh lempar ini bola paling tinggi. I said, okay. let's Oh, do it." ayo. Okay. Ayo. So we tried, Orang lempar, orang coba lempar, but we couldn't tell how high it was tapi going. nggak bisa dapat tahu siapa punya lemparan yang paling tinggi. So my friend said, hey, I have an idea. Jadi teman bilang kita ada ide. How about we throw it at the wall in the school Bagaimana kalau orang lempar ke dinding sekolah? so we can see where it hits? Jadi dapat tahu siapa yang kena
nanti and we can see who threw it the akan highest. dapat tahu siapa yang paling tinggi. So I said, okay, let's do Oke, it. dia setuju. So we go, get the ball, Orang mulai bikin bola dari salju. throw it. Di bahasa Indonesia apa ini? And it would hit the wall. Kena di dinding. And we would do it again. Throw Orang it, bikin lagi ulang. and it would hit the wall. Kena di dinding. And all of a sudden, we see a teacher walking our way. Aduh, satu guru dapat lihat pada orang. And she does not look happy. Ya, dia nak senang ini guru. And she walks up to us and says, hey, Itu guru datang pada orang, tegur, hey, what are you guys doing? apa yang mau dibikin? You can break a window. Uni bisa bikin pica itu You kaca. can get somebody hurt. Ada orang lain nanti yang bisa terluka. And so as we were getting yelled at, Setelah orang terima semua omelan itu, my friend says, hey, temannya bilang, it was just me throwing it. cuma kita yang lempar itu. It wasn't Brussels. Rasul nggak bikin itu. It was me. Kita yang lempar. And so the teacher let me go. Jadi tuh teacher biarkan ini orang ini pergi. And my friend had to do detention. Ya, dia teman yang dapat hukuman. You see, till this day, I still remember that story. Sampai sekarang dia nak mau lupa peristiwa itu. Because of how sacrificing my friend Karena bagaimana dia punya sahabat itu berkorban was so that I wouldn't get in trouble. supaya dia nak dapat masalah. Although God is faultless, although God does no wrong, I can get it. although God does no wrong, Sekalipun Allah tidak bersalah, He will continue to take your faults dia ambil orang punya kesalahan-kesalahan and your sins. dan dosa-dosa kita. This is the importance of this part of worship. Inilah bagian penting dari penyembahan. God set apart a time Allah sendirikan waktu for us to spend with Him bagi kita untuk habiskan bersama-sama dengan Dia, because He has chosen karena Dia telah memilih and will continue to choose to save us. dan tetap akan memilih untuk menyelamatkan kita. You know, one of the most famous verses in the Bible, Ayat yang paling terkenal dalam Alkitab, John 3:16, Yohanes 3 ayatnya yang and it ke-16. reads, "For God so loved the world Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, that He gave His only begotten Son, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, and that whoever believes in Him supaya setiap orang yang percaya kepadanya shall not perish but have everlasting life." tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That's the beauty of worshiping God because He saved us. Itulah keindahan dari penyembahan karena Ia telah menyelamatkan kita. Number 3, Nomor 3, worshiping God on the Sabbath. menyembah Allah pada hari Sabat. Since the beginning of time, Sejak awal dari dunia ini, God has set aside Sabbath as a day of rest. Allah telah menyiapkan hari Sabat sebagai hari untuk peristirahatan. On the first 6 days, 6 hari yang pertama, He created all things, Dia menciptakan segala sesuatu. all the land, Di darat, all the skies, di langit, all the animals. semua hewan-hewan He created on those 6 days. diciptakan selama 6 hari. And on the 7th day, Pada hari yang ketujuh, He set aside as a day of rest. Dia siapkan sebagai hari untuk If beristirahat. we read Genesis 2 verse 3, Dalam Kejadian 2 ayatnya yang ketiga, then God blessed the Sabbath day lalu Allah memberkati hari ketujuh itu and made it holy, dan menguduskannya. because on it Karena pada hari itulah He rested from all the work Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan of creating that He had done. yang telah dibuatnya itu. God stopped the work on Sabbath, Allah berhenti bekerja and He created a place of meeting. dan Dia menciptakan tempat kita untuk bertemu dengannya. This meeting Pertemuan ini is called worship. disebut penyembahan. God sanctified the Sabbath day, Allah telah menetapkan hari Sabat. meaning He set aside the Sabbath day Ia telah mendirikan hari Sabat for us untuk kita, so that we should also set aside the Sabbath supaya kita juga bisa menyiapkan hari Sabat for Him. untuk Dia. You know, growing up in the United States,
bertumbuh di Amerika Serikat, being Seventh-day Adventist menjadi orang Advent, is not very common. enggak terlalu sering ditemukan di sana. There are many different kinds of cultures Ada banyak budaya di sana, and religions. ada banyak agama di sana. So I always had to explain to people Jadi saya harus terus menjelaskan kepada orang-orang what Seventh-day Adventism is. seperti apa itu gereja Advent hari ke-7. Over there in Di America, sana di Amerika there are plenty of events ada banyak orang Advent and many work opportunities. dan banyak kesempatan. Ada banyak kegiatan, ada banyak pekerjaan During Sabbath hours. pada jam-jam hari Sabat. Yet the same God has set aside the Sabbath day Saat yang sama ketika Allah telah menetapkan hari Sabat for us. untuk kita, So it's important we do the same for Him. dan hal penting bagi kita untuk melakukan hal yang sama bagi Dia. And this means resting from work Dan ini berarti beristirahat dari pekerjaan, and resting from school beristirahat dari sekolah during the Sabbath. selama hari Sabat. We must leave all worldly problems Kita tinggalkan semua masalah-masalah duniawi behind, just like God did di belakang seperti yang Allah lakukan when He rested from His work to create the ketika Ia universe. berhenti bekerja dari pekerjaan penciptaannya. And this may seem hard Dan ini mungkin kelihatannya sulit when you're struggling for money. ketika kita bergumul untuk bekerja mendapatkan uang. You know, I had a boss one time. Satu hari dia ada, He told me, Boss? hey, Brussel, dia bilang, Russell, we don't have any workers today. orang nggak ada pekerja di hari ini. If you come in this Saturday, Kalau nggak datang hari Sabtu ini, we will pay you for one day kita akan bayar karena satu hari $1,000 US. $1.000. So that's 15 million rupiah Itu sekitar 5 juta rupiah. for one day of work. 15 juta rupiah, sorry. For one day of work. Satu hari. And I will be lying to you Dan kita akan leo pamoni if I told you I didn't consider going into work. kalau dia mau bilang dia tidak sempat pertimbangkan untuk datang kerja. Oh, I could really use that money. Waduh, kita bisa pakai nih uang. Maybe I can buy a new car, Mungkin kita bisa beli mobil yang baru, new clothes, baju yang baru, good food. makanan yang enak-enak. But something in my heart told me not to go. Tapi dalam hati kecilnya dia bilang jangan pergi. And so I called my boss Jadi dia bilang pada dia punya bos. and I said, I cannot go to work. I'm sorry. Dia bilang, maaf, saya tidak bisa pergi ke tempat kerja. This is my Sabbath. Ini adalah hari Sabat untuk saya. And he said, what? DP bos bilang, apa? You're turning down $1,000 Yang kasih diar itu $1.000 for one day of work? cuma satu hari kerja? I said, yes, I don't feel right in my heart. Ya, betul bos. Itu kita punya hati nurani. And so, as a valet driver, Sebagai pekerja parkir valet, we make our money, most of our money, orang dapat uang kebanyakan from tips. Dari tip. Tips. And so that week, dan dalam minggu itu I made more than enough money to support myself. dia dapat uang lebih dari cukup untuk bisa membiayai hidup. And I can't promise you Dan dia tidak bisa menjanjikan kepada saudara-saudara that if you stop working, kalau saudara-saudara berhenti bekerja, you're going to become a millionaire. engkau akan menjadi jutawan. I cannot promise you that. Saya tidak bisa menjadikan hal itu. But I can stand up here and say Tapi saat ini saya bisa berdiri dan berkata that the Lord has never let me down bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakannya when I decided to put Him first. ketika dia memutuskan untuk mengutamakan Allah. He had never failed me, Dia tidak pernah mengecewakan and He will never fail you either. dan juga dia tidak akan pernah mengecewakan Anda. And I used to think all the time Dan saya pikirkan ini sepanjang waktu that Sabbath is a strict rule. bahwa Sabat itu adalah aturan yang terlalu strict, terlalu ketat. That Sabbath is like a room.
Sabat itu seperti sebuah ruangan. And God is telling us, you need to come in here. Dan Tuhan bilang, ngana masuk di situ, You ngana masuk di need to situ. come in here. Ngana masuk dalam situ. But as I started reading the Bible, Tapi ketika saya mulai belajar baca Alkitab, I learned saya belajar that we were not made for the Sabbath. bahwa kita tidak dibuat untuk hari Sabat. The Sabbath was made for Tapi us. Sabatlah yang dibuat untuk kita. If we turn to Mark 2 verse 27, Ketika kita buka Markus 2 ayat 27 sampai 28. then he said to him, Lalu kata Yesus kepada mereka, the Sabbath was made for man, hari Sabat diadakan untuk manusia and not the man for Sabbath. dan bukan manusia untuk hari Sabat. So the Son of Man Jadi anak manusia is Lord even of the Sabbath. adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Now, I explained earlier Telah saya jelaskan sebelumnya how Adventism is not very big in the US. bahwa gereja Advent itu terlalu besar di Amerika Serikat. And so my friends would ask me all the time, Jadi teman-temannya selalu bertanya kepadanya, hey, why can't you hang out Friday night? Kenapa kalian datang gabung sama-sama dengan orang di hari Jumat malam? Or why don't you work on Saturday? Atau kenapa enggak kerja di hari Sabtu? I loved getting asked that question. Kita suka menjawab pertanyaan ini. But there's a question we must answer first. Tapi ada pertanyaan yang harus terlebih dahulu dijawab. What day is the true Sabbath? Hari Sabat. Apakah hari Sabat itu yang benar? I'm here to tell you today, Saya di sini berkata kepada saudara-saudara, with my whole heart and my studies, through my studies apa yang telah ia pelajari and my worship, dan ketika dia beribadah, that Saturday is the true Sabbath. hari Sabtu adalah hari Sabat yang benar. That God has set aside for us. Yang telah Anda sendirikan untuk kita. And the evidence is undeniable. Dan ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. If we look at one point, there are 105 languages Ada 105 bahasa-bahasa in the world di dunia that indicate Saturday yang mengindikasikan to be the Sabbath. bahwa hari Sabtu adalah hari Sabat. If you look at the world map, Kalau saudara-saudara lihat di peta dunia, you'll see United States, Anda lihat Amerika Serikat, and right underneath United States, dan di bawah Amerika Serikat, who knows what country is down there? ada yang tahu negara apa itu? Di bawah Amerika Serikat. So there's United States and Mexico. Ya, di bawah Amerika Serikat ada Meksiko. Mexico is right beneath us. And so if you come to the US, Jadi kalau saudara-saudara datang di Amerika, there are many Spanish-speaking people. banyak orang yang berbicara bahasa Spanyol di sana. And when they say Saturday, Dan ketika orang bilang Sabtu, to say Saturday in Spanish, ketika orang bilang Sabtu dalam bahasa Spanyol, it's Sabado, orang bilang Sabado, just like Sabbath. sama dengan Sabat. And this is prevalent Dan ini adalah hak istimewa, through not only just Spanish, bukan hanya bagi orang-orang Spanyol, but 105 languages. tapi juga bagi 105 bahasa yang lainnya. And when we look back to the history Ketika orang lihat kembali sejarah, of the Israelites, ketika orang-orang Israel, from the time in Exodus, ketika mereka keluar in Egypt, dari Mesir until now, sampai sekarang, keeping the Sabbath was part of their everyday lives. memelihara hari Sabat merupakan kebiasaan mereka. Exodus 16 verse 29. Keluaran 16 ayat ke-29. Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat. That is why on the 6th day, Itulah sebabnya pada hari He ke-6 gives you bread for 2 days. Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Everyone is to stay where they are on the 7th day. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. No one is to go out. Seorang pun tidak boleh keluar. And so it says, so the people rested on the 7th day. Maka beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. This happens again and again in Ini the terjadi Bible. berulang-ulang di dalam Alkitab. In the Old Testament,
Di perjanjian lama, even in the New Testament. bahkan di perjanjian baru. One of the most supporting evidence Salah satu bukti yang paling mendukung that Sabbath is Saturday bahwa Sabat adalah hari Sabtu is the resurrection and death of Jesus. adalah kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. As we know, Jesus died on Friday, Seperti yang kita ketahui, Yesus mati di hari Jumat, rested on Saturday, beristirahat di hari Sabat, and rose on the first day, dan bangkit pada hari pertama which is namely Sunday. yang disebut hari Minggu. Why is that? Kenapa demikian? Why did Jesus decide to rest on Saturday? Kenapa Yesus memutuskan untuk beristirahat pada hari Sabat? Because Saturday is the true Sabbath. Karena hari Sabtu adalah hari Sabat yang sebenarnya. And we must ask ourselves, Dan demikian juga dengan kita. is there any effort Apakah ada usaha yang lain by man to oleh change manusia untuk mengganti the Sabbath day? hari Sabat? The answer is yes. Jawabannya adalah iya. There is an attempt by God's enemy Ada usaha-usaha dari musuh Allah to change times and laws. untuk mengganti hukum dan Daniel, waktu. Daniel 7 verse 25 Daniel 7 ayatnya yang ke-25, reads, He will speak against the Most High ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi and oppress His holy people dan akan menganiaya orang-orang kudus. and try to change the set times and Ia the laws. berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. The holy people will be delivered into His hands Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya for a time, selama satu masa, times, 2 masa, and a half dan time. setengah masa. This is what we need to be careful about. Inilah yang harus kita perhatikan dan hati-hati. They will continue to apply pressure Mereka akan terus-menerus menekan and change God's way of worship, dan mengubah cara perbaktian terhadap Allah. just like they have been since the beginning. Seperti pada awal-awal mulanya. This is why Inilah mengapa it's important to be secure sangat penting bagi kita with your relationship with God, untuk mengamankan hubungan kita dengan Tuhan. so your faith Sehingga iman kita will remain strong like a house akan tetap kuat seperti rumah built on rocks. yang dibangun di atas batu. But the efforts of God's enemies Tapi usaha dari musuh-musuh Allah were unsuccessful tidak akan berhasil. because of Jesus' death Karena kematian Yesus Kristus on the wood of the cross. di kayu salib. If we turn to Hebrews 2 verse 14, Kalau kita buka dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 14. since the children have flesh and blood, Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. he too shared in their Ia humanity, juga menjadi sama dengan mereka so that by his death, dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematiannya he might break the power of him ia memusnahkan dia, who holds yaitu iblis yang berkuasa the power of death. atas maut. That is the devil. Itulah iblis. The biggest absolute argument Argumen yang paling kuat dan paling besar is that Sunday is the Sabbath adalah Sabtu adalah hari Sabat. because Jesus rose on that day. Karena Yesus bangkit pada hari itu. You know, there are nine verses in the Bible Ada 6 ayat dalam Alkitab that speak of the first day of resurrection. yang berbicara tentang kebangkitan. But not one of them Tapi tidak satu pun dari ayat-ayat ini shows them worship on that day. yang menunjukkan ada perbaktian di hari itu. Why is that? Kenapa demikian? If we read Matthew 28, Ketika kita buka dalam Matius pasalnya yang ke-28, verse 1 through 2, ayat pertama sampai kedua, after the Sabbath, setelah hari Sabat lewat, at the dawn of the first week, menjelang menyingsingnya fajar pada hari Mary pertama, Magdalene and the other Mary pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain went to look at the tomb. menengok kubur itu. There was a violent earthquake, Maka terjadilah gempa bumi for yang the hebat. angel of the Lord Sebab seorang malaikat Tuhan came down from heaven, turun dari langit, going into the tomb, datang ke batu itu, rolled back the stone, menggulingkannya, and sat on it. lalu duduk di atasnya. Ladies and gentlemen, there in all 9 verses,
Dari 9 ayat yang lainnya, there is no account of worship. tidak ada berbicara tentang peribadatan. There is no mention of the Sabbath. Tidak ada disebut tentang hari Sabat. So, to go back to what I was saying, Jadi kembali ke pembahasan kita yang awal. what I would answer to my friends, Jawaban saya kepada sahabat-sahabat saya. why I couldn't go out on Friday, Kenapa saya tidak bisa keluar pada hari Jumat why malam? I couldn't go out on Saturday, Kenapa saya tidak bisa keluar pada hari Sabtu? because I'm spending time with God Karena saya menghabiskan waktu saya bersama on the Tuhan true Sabbath. pada Sabat yang benar. You know, life will hit you with many temptations. Hidup akan menghantam Anda dengan pencobaan-pencobaan. They will offer you extra shifts on the Sabbath. Mereka akan berusaha menambahkan kerja tambahan pada hari They will Sabat. have the biggest events on the Sabbath. Mereka akan bikin acara-acara yang besar pada hari Sabat. They will even tell you you're wrong about the Sabbath. Bahkan mereka akan katakan Anda salah tentang hari Sabat. Yet you must remain strong in your faith. Tapi Anda harus kuat pada iman Anda. And that's not possible if we do not have a relationship Dan with itu God. tidak akan mungkin kalau kita tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Because the second the wind comes, Karena ketika angin yang kedua datang, your house will fall down like it was built on sand. rumah Anda akan rubuh seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ladies and gentlemen, Saudara-saudara, God is calling us today Allah memanggil kita pada saat ini to spend time with Him untuk menghabiskan waktu bersamanya, so we may build that firm foundation. supaya kita bisa membangun fondasi yang kuat. I never knew why I went to church as a kid, Saya tidak pernah mengerti hal ini ketika saya masih kecil, but now I know tapi sekarang saya mengerti. I get to spend time with God personally, Saya harus menghabiskan waktu bersama Tuhan secara pribadi that He set aside for me. yang telah Ia siapkan bagi saya. I get to be in the presence of the Lord Saya ingin berada dalam hadirat Tuhan without worrying about the worries of this world, tanpa merasa khawatir dengan kekhawatiran duniawi. because God has set that time aside for me and you. Karena Allah telah menyiapkan waktu bagi saya dan saudara. This is a gift we shouldn't take for granted. Inilah pemberian yang tidak boleh kita sia-siakan. So what is our hope Jadi apakah harapan kita from worshiping God on the Sabbath? ketika kita menyembah Allah pada hari Sabat? The Sabbath is the day we show our faith to God. Hari Sabat adalah hari di mana kita menunjukkan iman kita kepada Allah. This is so important Ini sangat penting that we start building a stronger relationship bahwa kita mulai membangun hubungan yang kuat with God dengan Tuhan and worship the way He intended. dan beribadah dengan cara yang telah Ia siapkan. Because no matter what trials Karena tidak peduli or tribulations pencobaan atau tantangan we may face, yang harus kita hadapi, we will always know kita akan tetap tahu that we have God the Father on our side. pardon, That we have God the Father on our bahwa kita side. memiliki Allah Bapa. Now I know we won't be perfect, Saya tahu bahwa kita tidak sempurna and I know we have much to learn. dan harus banyak yang harus kita pelajari. But that's the beauty of worship, Tapi itulah indahnya dari penyembahan. because this place is for sinners, Karena tempat ini adalah tempat untuk orang yang berdosa, not saints. bukan orang-orang kudus. You know, people think all the time Orang-orang sering berpikir sepanjang waktu, that I need to clean up my mess first. I need to clean up my mess dia harus memperbaiki semua dia punya kekacauan-kekacauan before I come to church. sebelum saya datang ke gereja. But God says, Karena Allah berkata, come as you are. datanglah sebagaimana engkau ada. So the responsibility is now Jadi tanggung jawabnya adalah sekarang to set our hearts untuk mensiapkan hati and kita our time dan waktu kita aside disendirikan so we may be able to join God in supaya kita bisa bergabung dengan Tuhan in true worship. dalam penyembahan yang benar. When we truly love God, Bila kita benar-benar mengasihi Tuhan, then it'll be very easy to follow His law. akanlah mudah bagi kita untuk mengikuti hukumnya. This is a day that we may not deny ourselves Inilah saatnya kita untuk menyangkal diri kita and take up our cross
dan mengangkat salib kita to follow untuk Jesus. mengikut Yesus. Now, I know it may seem like a lot of rules. A lot of rules. Terlalu banyak peraturan seringkali. And laws. Rules and laws. Oh, ada banyak hukum dan peraturan. But it really is not. Tapi sebenarnya tidak demikian. It's very simple. Sebenarnya hanya sederhana. He wants you to spend time with Him. Dia ingin agar kita menghabiskan waktu bersama dengan Dia. As a matter of fact, Yang sebenarnya terjadi, He wants to spend more time with us. Dia ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama-sama dengan He kita. wants us way more Dan Dia juga ingin kita than we could ever want Him. seperti yang pernah kita inginkan di waktu yang lalu. Everyone who follows faithfully Ketika kita mengikuti Tuhan dengan setia, will gain His reward. sesuai dengan firman-Nya, Will we, church family, kita keluarga dan jemaat worship Him the way He calls us to? menyembah Allah sebagaimana Ia memanggil kita. Will we worship Him Kita akan menyembah Dia on the true Sabbath pada Sabat yang benar that God has designed yang telah Allah desain, from the Garden of Eden mulai dari Taman Eden all the way to the new world? sampai ke dunia yang baru. I please invite you to stand with me. Saya ingin mengundang saudara untuk berdiri. You know, Sabbath it's like a taste of heaven. Hari Sabat itu adalah seperti cicipan surga. You know, the way we sing and praise His name here Sebagaimana di sini kita menyanyi memuji namanya, is almost like what we'll be able to feel like in heaven. dan nanti di surga kita juga akan demikian. You know, God is calling you today Allah memanggil saudara pada hari ini to join in on that sweet salvation. untuk bergabung dengan Dia dalam keselamatan yang manis. And it is my deepest, Dan ini adalah my most yearning prayer doa kerinduan saya, that I will be able to see each and every one bahwa of saya you. bisa ketemu dengan saudara-saudara nanti. Let's pray. Mari berdoa. Father God, Bapa kami, I thank you for allowing us to come here to worship you. kami bersyukur kami diizinkan oleh Engkau untuk beribadah pada malam ini. We understand that God, you set us up for worship. Kami mengerti bahwa Tuhan telah menyiapkan waktu bagi kami untuk menyembah For the Sabbath pada hari Sabat as a special place for us sebagai tempat yang khusus bagi kami to spend time with you. untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan Engkau. Father God, I just ask you be with each and every one of these people. Bapa, kami bermohon agar Engkau bersama-sama dengan masing-masing kami. Speak to their hearts, God. Berbicaralah kepada hati mereka. Show them the way. Tunjukkan mereka jalan-Mu. And through the difficulties this life has to offer, Melalui kesulitan-kesulitan hidup, I thank you. kami bersyukur, We praise you. kami memuji Engkau. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. You may be seated. Silakan duduk.